kami untuk menyembah-Mu Tuhan lewat lagu yang barusan kami nyanyikan. Kami gak sekedar baca teks, tetapi kami ucapkan dengan kesungguhan hati kami. Kami minta Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Kami minta ya Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini semuanya Tuhan. Sehingga sungguh kami bisa merasakan Engkau. Kami bisa mendapatkan jamahan-Mu di hari Minggu ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari hari ke hari hidup kami bukan semakin kering, tetapi hidup kami semakin penuh di dalam Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kami. Dan kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong buat Yesus kita yang dahsyat. Happy Sunday. Lihat kiri kanan, lihat depan belakang, katakan God bless you, God bless you, God bless you. God bless you all. Thank you Urban Cross, Owen, Mike, and semuanya. Tepuk tangan dong buat para pemusik dan pemuji kita. Oke. Tempat ini udah penuh dengan pujian kepada Tuhan. Amin. Saya percaya hati Tuhan disenangkan. Silahkan duduk saudara terkasih. Alright, hari ini saya mau khotbah dengan judul penuh. Apa judulnya? Penuh ya. Saya sempat lama tinggal di Amerika dan kalau di Amerika orang ngeliat orang waktu maksudnya cewek-cewek ngeliat cowok yang naik mobil mewah, yang kaya, mereka akan berkata, wow, he is so loaded gitu ya. Dia penuh banget, dia kaya banget, dia wealthy banget gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita sering dengar gini, saya sih kalau cari cowok nggak usah yang macem-macem, cukup yang berkepribadian, benar kan? Apanya yang pribadi saudara? Rumah pribadi, mobil pribadi, usaha pribadi. Nah intinya tuh kita banyak ngelihat sesuatu yang penuh itu berdasarkan dengan ukuran kekayaan. Waktu saya di Amerika juga ada film yang cukup terkenal yaitu judulnya Richie Rich. Film ini diambil dari buku cerita atau komik Richie Rich. Ini anak si Richie, ini anak orang paling kaya sedunia ceritanya. Dia itu rumahnya serba mewah, jalanan di rumahnya aja dari emas, barang-barangnya dari emas. Apapun yang dia minta dia bisa dapatkan ya. Dan kemudian juga kalau kita tahu ada buku cerita yang Donald Duck ya. Ini kuno banget ya, mungkin Anda yang zaman sekarang gak tahu masih baca gak sih kayak gini, masih ada atau enggak ya. Ada satu yang paling kaya yang namanya Paman Gober ya kan. Dia kaya sekali, saking kayanya kalau dia mau main surfing dia gak perlu tuh pergi ke laut atau ke ocean. Dia main surfing aja di rumahnya karena saking kayanya dia gitu ya. Nah sekali lagi banyak kita kepengen penuh. Tetapi ukuran penuh kita akan bilang aduh seandainya ya dompet penuh, seandainya ATM penuh, seandainya account di bank penuh, seandainya mobil di garasi penuh. Semua ukuran penuhnya adalah ukuran materi. Tetapi hari ini kita akan belajar gimana sih kita bisa penuh tapi bukan ukuran dunia. Tetapi kita bisa penuh yang benar karena penuh yang benar itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin, amin, amin. Oke kita baca ya firmannya sama-sama ya. Efesus 3 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Next. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lihat, ayat ini gak bicara soal harta. Ayat ini gak bicara soal jabatan. Ayat ini gak bicara soal uang. Ayat ini bicara yaitu soal kasih. Kasih Tuhan yang melampaui segala ilmu, pengetahuan dan pikiran kita. Kasih Tuhan yang panjang, lebar, tinggi dan dalamnya gak bisa kita selami.
Dan waktu Tuhan bicara, nak aku mau engkau penuh. Tuhan gak lagi ngomongin yang dunia katakan penuh. Tetapi Tuhan lagi ngomongin Tuhan mau kita semua penuh oleh kasihnya Tuhan. Ada amin? Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita penuh karena Tuhan sendiri yang memenuhi kita. Bayangkan kasihnya masuk. Kehebatannya masuk, ketenangannya masuk, damai sejahteranya ada di hati kita. Mujizatnya ada di dalam kehidupan kita. That's amazing. Itu lebih luar biasa dari sekedar apa yang dunia bisa berikan di dalam kehidupan kita. Kalau saya mau ambil botol ya biar gampang, nih ada 3 botol. Inilah kehidupan manusia ya. Manusia yang kosong, yang mencari segala sesuatunya dengan ukuran dunia, sebenarnya dia kosong. Manusia yang udah kenal Kristus, puji Tuhan ya. Tetapi baru setengah isinya karena yes dia tahu Tuhan, tetapi dia belum menjadi pelaku firman Tuhan dengan segenap hati. Tetapi ini dia yang Tuhan cari, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa penuh secara kasihnya Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Banyak kita jumpai orang-orang yang kosong atau sedikit aja terisinya. Sekarang kita lihat di mana-mana krisis kasih. Kita lihat orang yang mengasihi itu malah semakin jarang yang kita jumpai. Yang menonjol malah kedagingan dan duniawinya. Nah hari ini kalau kita semakin sayang sama Tuhan, kita semakin cinta sama Tuhan, kita percaya kasih itu akan terus meluap-luap di dalam kehidupan. Amin. Dan Tuhan rindu loh, Tuhan kangen kita tuh mendekat sama Dia. Jangan bosan ya kalau saya kasih ilustrasi tentang anak-anak kami ya. Tapi anak berbulu ya, yaitu Boomer, Beamer sama Jeju ya. Ada 3 anak berbulu di rumah. Ini anak-anak kalau ketemu kita itu tuh sampai happy banget. Buntutnya goyang-goyang, tangannya naik-naik ke atas gitu ya. Padahal baru nggak ketemu 2 jam. Ketemu kita tuh kayak udah nggak ketemu 2 tahun. Kita juga ikut happy sebagai mama papahnya gitu kan. Wih, saya dulu gak pernah nyebut diri saya mama papa kepada dogi-dogi. Sekarang lihat saya berubah saudara ya. Dulu ketemu anjing aja ya ampun pengen menjauh. Sekarang saya tambah sayang sama anjing. Sama ini anak-anak berbulu di rumah. Mereka tuh benar-benar pengen selalu deket sama kita. Nah kemana-mana pandangannya ngeliatin kita. Kayak mereka number 1 fans ya. Terberat dalam kehidupan kita. Mereka sayang banget sama kita. Terus ini kalau yang di pintu itu Pastor Ed baru turun ke bawah lewat tangga belakang mau ke garasi bawah. Mereka tuh nungguin di depan pintu tembusannya sampai berdiri ngeliatin kapan papanya balik lagi ke atas. Sampai segitu sayangnya kita digituin sebagai mama papanya. Aduh hati kita seneng banget. Tapi kita lupa bahwa kita juga ada Bapa di atas segala Bapa yaitu Tuhan yang luar biasa. Yang sebenarnya Tuhan juga lagi nungguin kita untuk excited kalau kita ketemu Dia. Tuhan lagi nungguin supaya kita tuh mendekat sama Dia. Gak mau jauh-jauh. Tuhan ke kiri kita ikutin Tuhan ke sana. Tuhan ke kanan kita ikuti Tuhan ke sana. Tapi yang ada sekarang ibadah aja males. Baca Alkitab aja males. Ketemu Tuhan kayak gak excited. Disuruh nyembah Tuhan gak mau lagi angkat tangan. Kayaknya pikiran kita malah lagi mikirin apa ya abis ini asik mau udah buka bakmi apa yang enak ya. Gak usah mikirin bakmi dulu. Karena abis ibadah ada jualan bakmi di bawah. Amin. Ini sekalian promo ya. Duduk dekat dengan Tuhan akan membuat kita penuh. Amin. Kalau kita mau penuh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan. Nah hari ini kita mau belajar lebih jauh. Saya mau ambil dari Lukas 10 ya. Dari ayat yang ke-25 kita akan belajar satu perikop ini. Dan kita percaya kita bisa mengerti apa sih yang penuh yang Tuhan maksudkan. Kita baca dulu ayat 25 sampai 27 yuk. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabannya benar atau salah saudara? Benar banget. Ini ahli Taurat hafal koma titiknya, kata-katanya semuanya benar. Tapi sebenarnya dia cuma mau mencobai Yesus aja. Dia cuma mau ngetes, buktinya dia nanya, dia tahu kok jawabannya gitu kan. Nah dia nanya lagi gitu ya, bahwa kan harus mengasihi sesama manusia gitu jawabannya gitu. Terus dia tanya di dalam ayat Lukas 10 ayat 29, ini pertanyaan dia. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia nanya. Ahli Taurat ini orang Yahudi. Kenapa dia nanya gitu? Karena orang Yahudi hanya mau bergaul sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada satu bagian di mana penduduk daerah ini pernah diduduki oleh bangsa asing dan mereka banyak yang menikah dengan bangsa asing. Sehingga akhirnya mereka tidak lagi menjalankan tata tertib bangsa Yahudi, adat istiadat, mereka Allahnya udah pindah. Sehingga orang Yahudi yang masih 100% Yahudi, bukan yang blasteran kayak orang-orang itu nggak mau bergaul. Orang-orang itu adalah orang-orang Samaria, mereka menyebutnya orang Samaria. Dan mereka memandang rendah sama orang Samaria, mereka nganggap mereka lebih rohani, mereka lebih melakukan kehendak Tuhan daripada orang-orang Samaria yang berdosa ini. Itu pandangannya. Sehingga dia nanya, siapa sesamaku? Nah ini jawaban Yesus yang kita mau pelajari. Supaya kita ngerti kalau kita penuh di dalam Tuhan, kita itu bukan seperti ahli Taurat ya, yang cuma sekedar hafal ayat. Tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yuk ayat selanjutnya. Ini adalah perumpamaan favorit ya di sekolah minggu kita udah dengar. Ini juga salah satu cerita di dalam Alkitab yang saya percaya kita semua udah sering dengar, yaitu orang Samaria yang baik hati ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang yang lagi berjalan ke sebuah tujuan. Tapi di tengah jalan babak belur. Di tengah jalan kena masalah, di tengah jalan kena badai. Ya. Terus kalau kita belajar dari hal ini yang ingin saya pelajari pertama, apa sih yang berhubungan dengan penuh yang saya bagikan di dalam khotbah saya. Ternyata sama dalam hidup kita juga lagi dalam perjalanan menuju kepada surga. Di dalam hidup kita, saya umurnya, kok udah ya belum. Saya umurnya masih 51 tahun ya, masih muda ya. Kalau umur panjang sampai 80-an, saya masih punya 30 tahun lagi ke depan. Nah perjalanan hidup saya selama 30 tahun ke depan saya yakin akan ketemu tantangan masalah. Anda juga sama. Apalagi Anda yang masih muda-muda, umur 20, bentar lagi ketemu tantangan gimana ya cari pacar. Habis itu menikah gimana ya gak berantem sama istri, gimana ya menghidupi istri dan lain-lain. Kita akan ketemu masalah dan tantangan di dalam perjalanan kita. Jadi yang pertama yang ingin saya bagikan adalah kita akan menemui banyak kejadian untuk apa? Untuk ngukur tingkat kepenuhan spiritual Anda. Tuhan izinkan ada masalah untuk ngelihat Anda ini kosong, Anda ini setengah isi, atau Anda udah penuh secara spiritual di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, tadi lagi cerita, ada orang Yahudi, tokoh pertama babak belur ya. Mungkin Anda akan babak belur di dalam kehidupan Anda. Anda mungkin hari ini pun lagi babak belur. Pandemi bikin Anda babak belur. Tetapi respon Anda apa di dalam masa babak belurmu? Respon kita akan tetap menyembah Tuhan. Respon kita akan tetap benar di hadapan Tuhan seperti ini. Berarti Anda adalah orang yang mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Ini ujian untuk mengukur semuanya itu. Tetapi kalau kita lihat juga di dalam kehidupan kita gak sendirian. Ada orang lain juga yang ikut jalan menuju tujuannya. Dan mereka yang babak belur. Mungkin Anda gak babak belur. Mereka yang babak belur.
Di sini pun adalah ujian bagi hidup kita. Apakah Anda orang yang kosong, yang membiarkan aja, atau Anda adalah orang yang isi, yang peduli akan sesama. Beberapa tahun yang lalu saya diundang untuk jadi pembicara di JPCC Women's Conference. Dan pembicara utamanya itu adalah seorang pembicara wanita yang sangat terkenal banget, namanya Christine Caine. Dia ini udah menduniawi banget deh. Kalau conference besar di Amerika, di Australia, di mana-mana pembicara utamanya kebanyakan adalah beliau. Jadi it's an honor banget for me untuk bisa ada di dalam acara yang sama bersama dengan Christine. Dan Christine ini dia berasal dari Hillsong di Australia. Lalu dia cerita ya, dia katakan begini, bahwa dia di dalam perjalanan hidup dia ternyata badainya banyak. Waktu dia kecil, dia di sexual abuse. Kemudian bukan cuma sexual abuse yang dia bilang dia ada di dalam kekelaman, dia gak tahu mesti ngomong sama siapa, dia tertekan, dia menderita banget. Dan itu perlu waktu dia cerita bahwa dia kena sexual abuse tuh waktu dia udah umur 50. Sebelumnya dia gak berani ngomong, gak berani ceritain ke seluruh dunia. Dia katakan dia cuma simpen sendiri aja, tapi belum selesai babak belurnya. Karena berikutnya ternyata di sekolah dia dibully. Dia gak terlalu cantik, dia kelihatan seperti mungkin nerd ya. Sehingga orang ngebully dia, teman-temannya ngebully dia. Bisa bayangkan babak belurnya kayak gimana? Dan kemudian dia katakan lagi, yang lebih lagi pada saat dia umur 33 tahun, dia mendengar berita kenyataan hidup bahwa dia adalah anak adopsi. Jadi ternyata dia cuma dipungut sebagai anak oleh orang tuanya. Lalu dia cari dong. Panti asuhan yang dulu dia diangkat, yang dulu dia diserahkan. Pada saat udah ketemu panti asuhannya dia cari, saya Christine Caine, coba cari. Tanggal segini segala macam. Akhirnya dokumennya ketemu. Anda tahu yang mengejutkan bahwa bayi itu, dokumen itu pada saat dia bayi tidak dinamain. Jadi dia gak pakai nama. Mamanya menyerahkan Christine Caine tanpa nama. Cuma pakai nomor 2508 kalau gak salah nomornya. Jadi dia katakan, I have no parents, I have no name. Kata dia, nama aja gak punya. Hidupnya luar biasa. Tetapi puji Tuhan, saya lihat dia mengalami kepenuhan di dalam Tuhan karena responnya. Sekalipun ada di tengah-tengah badai masalah dan tantangan, dia tetap tahu di hadapan Tuhan, aku punya nama kata dia. Aku punya orang tua yaitu Tuhan. Apapun masalahku, aku punya yang lebih besar yang ada di surga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah Rajaku. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya yang dia lakukan, dia ngelihat banyak wanita-wanita muda yang nasibnya jelek, diperjualbelikan untuk budak seks. Jadi sekarang dia bikin organisasi namanya A21 atau A21 ya. Bikin kegerakan-kegerakan untuk menyelamatkan kaum wanita yang diculik. Karena banyak di negara-negara ya. Negara-negara lain, Indonesia juga pasti banyak ya. Mereka sengaja ditipu, bilang ada kerjaan di negeri orang. Tahu-tahu sampai di sana disekap. Sampai di sana dipekerjakan untuk melayani laki-laki hidung belang dan mereka gak bisa keluar. Mereka benar-benar dipantau luar biasa. Dan sejak itu dia udah menyelamatkan ratusan orang. Kenapa bisa? Karena saya percaya dia penuh di dalam Kristus. Ada amin saudara? Sekali lagi beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Udah di perjalanan itu tokoh pertama babak belur. Lalu lanjut ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia apa saudara? Melewatinya dari seberang jalan. Tokoh pertama Yahudi babak belur. Tokoh kedua adalah orang Yahudi yang imam. Imam ini pemimpin. Imam ini leader secara keagamaan. Imam punya tugas ngapain? Untuk menjadi terang, membimbing mereka yang gelap kepada kebenaran. Imam itu udah jago Alkitabnya istilahnya. Udah jago semua ayat-ayat yang ada. Tingkatannya udah lebih tinggi. Tetapi yang dilakukan mengecewakan banget. Yang dilakukan cuma ngelewatin aja. Kita belajar hari ini. Ternyata saudara terkasih. Status, jabatan, dan harta bukanlah ukuran kepenuhan yang sesungguhnya. Seseorang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi imam, tetapi ternyata kosong.
Dia tetap gak mau nolong, gak mau repot, gak mau peduli, saudara terkasih. Sehingga dia ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia gak mengulurkan tangan. Kenapa? Apa yang mau dikasih? Kosong, saudara. Ya. Dan Anda mungkin bilang, benar-benar tuh banyak pendeta kayak begitu. Oh benar-benar banyak pemimpin agama kayak begitu. Tunggu dulu, Anda jangan merasa aman karena Anda jemaat. Anda jangan merasa aman karena Anda merasa Anda bukan imam. Tahukah Anda sejak Tuhan Yesus menyelamatkan dirimu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Bahwa engkau adalah imamat yang rajani. Arti kata imamat, ingat kita statusnya baru imamat yang rajani. Arti kata imamat berasal dari bahasa, arti kata imamat itu asal katanya imam. Jadi kita juga imam. Imam ini artinya apa? Yang Tuhan panggil. Anda kan dipanggil semua sama Tuhan Yesus Kristus, berarti Anda imam. Bapak-bapak engkau imam di tengah-tengah keluargamu. Kaum wanita kita imam di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita ngerasa, oh itu imam tuh kok kayak gitu. Jangan menghakimi. Karena Anda pun dituntut untuk isi hidupmu dengan kasihnya Tuhan. Amin. Oke selanjutnya yuk. Kemudian udah gitu udah nih si imamnya gak mau nolong gitu ya. Ayat 31 sampai 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia apa? Melewati lagi. Tokoh ketiga, Yahudi juga. Orang Lewi. Tokoh pertama Yahudi babak belur. Tokoh kedua orang Yahudi pemimpin agama imam. Tokoh ketiga kaum Lewi orang Yahudi juga. Kaum Lewi apa sih? Kaum Lewi adalah mereka keturunan dari suku Lewi yang memang dikasih tugas adalah untuk melayani di rumah Tuhan. Jadi mereka itu nggak punya peternakan, mereka itu bukan menjadi petani ya. Mereka nggak punya penghasilan lain kecuali penghasilan yang mereka dapat dari rumah Tuhan. Nah zaman sekarang kalau kita ngomongin kaum Lewi siapa? Kaum Lewi itu adalah mereka-mereka juga yang melayani pekerjaan Tuhan itu full time. Kaum Lewi kalau bahasa Inggrisnya adalah Levi. Levi itu sama namanya kayak saya Levi. Saya kalau di Amerika guru-guru dulu waktu saya di kampus dipanggilnya Levi gitu ya. Itu kaum Lewi. Saya pikir wah mami saya kasih nama Levi zaman dulu. Apa jangan-jangan dia memang berharap saya jadi pelayan Tuhan. Emang bener sih emang dia kepengen salah satu anaknya jadi pastor gitu ya. Tapi pastor Katolik dan ternyata dia udah coba anak pertama perempuan. Coba lagi anak kedua perempuan. Coba lagi anak ketiga perempuan lagi. Anak keempat perempuan. Padahal dia udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kasih anakku buat jadi pastor. Akhirnya anak kelima puji Tuhan perempuan lagi. Jadi gak ada yang jadi pastor saudara ya. Singkat cerita ya. Ini kaum Lewi, saya juga kaum Lewi, pastorat kaum Lewi. Kami gak punya istilahnya pekerjaan lain di luar sana gitu ya. Kami benar-benar hidup di istilahnya melayani Tuhan dengan segenap hati gitu. Dan saya ingat ketika saya dulu belum menjadi full timer, belum menjadi kaum Lewi 100%. Saya menjadi jemaat seperti Anda. Apa yang sering saya lakukan? Saya sering bawain makanan untuk Pak Pendetanya. Itu pasti kalau mau ini, mampir dulu, beliin dulu, kasih gitu ya. Beliin dulu, kasih. Kenapa? Kaum Lewi kita harus hormati mereka juga gitu ya. Tapi saya bersyukur, kalau di cerita ini kaum Lewi ini juga cuek, lewat. Tapi dalam pengalaman hidup saya melayani Tuhan 22 tahun sejak saya memberikan diri saya menjadi full timer, meninggalkan pekerjaan sekuler saya banyak ketemu kaum Lewi yang penuh. Saya ketemu banyak kaum Lewi yang memang hidupnya cuma dari pelayanan. Mereka bukan orang yang berkelimpahan, orang yang cukup sulit hidupnya. Tetapi ininya loh, dalamnya loh, innernya loh, itu mengalir keluar. Satu kali di dalam pelayanan saya ada pengerja yang hidupnya pas-pasan. Natal saya suka kasih hadiah Natal ya. Dan mereka tuh kepengen sekali kasih sesuatu juga buat kami sekeluarga. Tapi dia gak punya uang gitu, dia bingung mau kasih apa. Satu kali dia bilang, Pastor kami mau ke rumah Pastor ya, mau salam Natal. Oh boleh datang. Dan waktu dia datang dia bawa pisang, satu sisir, pisang yang gede, satu sisir. Dan mereka bilang gini, maaf Pastor kami pengen bawa sesuatu, kami gak punya uang. Jadi kami cuma mau kasih pisang. Saudara, saya cuma bisa berkaca-kaca. Maksudnya gini,
Saya nggak menilai dari harta, saya nggak menilai dari harga pisangnya. Tetapi lihat dia orang yang cukup sulit, tetap berkelimpahan karena dia penuh di dalam Tuhan. Banyak kita bisa ngasih lebih dari pisang misalnya gitu ya. Tapi bukan soal barangnya deh, hati kita mau gak sih tergerak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Banyak kita susah. Tapi saya bersyukur sekali lagi Jemaat Jakarta Church sih luar biasa ya. Tadi aja kita udah dikasih ayam rebus ya sayang ya. Ayam rebus pakai bumbu apa gitu ya. Terusnya ada nasi gudeg juga gitu ya. Pokoknya jemaat sering banget nih memberkati. Terima kasih untuk setiap jemaat ya. Karena Anda itu saya percaya penuh di dalam Tuhan gitu ya. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, jadilah kaum Lewi atau pengerja-pengerjanya Tuhan yang penuh senantiasa. Yang ketiga. Oke, tadi yang kedua. Bukan karena dia pemimpin, bukan karena status atau kekayaan yang menentukan. Belum tentu yang kaya itu penuh. Belum tentu yang hebat dalamnya penuh. Di mata Tuhan ini dulu yang dicari. Amin saudara ya. Oke yang ketiga ya. Karakter Kristus dan perbuatan yang benar adalah arti penuh yang sesungguhnya. Jadi waktu kita bilang kita penuh, kita bicara tentang karakter Kristus yang ada di dalam kita. Ini contohnya. Tuhan Yesus lanjutkan. Ayat ketiga. Lalu datang seorang Samaria. Ingat orang Samaria musuhnya orang Yahudi. Yang dianggap rendah sama orang Yahudi. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di depan dia orang yang benci dia. Di depan dia kaum yang merendahkan dia. Tetapi dia penuh. Sehingga tergeraklah oleh belas kasihan. Ciri orang yang penuh pertama adalah orang itu penuh dengan belas kasihan. Kalau Anda mengaku Anda penuh di dalam Kristus, ciri ini akan kuat sekali menonjol. Kalau Anda dijahatin orang, kalau Anda mungkin dihakimi orang, Anda gak akan jahatin balik, Anda gak akan hakimi balik. Anda malah akan berbelas kasihan sama orang itu. Kasihan ya, orang itu mungkin luka. Orang itu harus kenal Kristus. Anda akan doakan dan memberkati orang tersebut. Nih penuh. Tapi kalau Anda kosong, dijahatin orang, Anda akan bales. Dihakimi orang, Anda akan mencak-mencak. Anda akan ngamuk ya kan. Dan itu bukan ciri orang yang penuh di dalam Tuhan. Oke, belas kasihan. Kalau kita belajar sejarah, orang terkejam yang pernah ada di muka bumi ini salah satunya bernama Hitler. Dia itu pemimpin di negara Jerman, tapi dia udah kena paham-paham ya, yang membuat dia benci sekali sama Yahudi. Dia menganggap gara-gara orang Yahudi, ekonomi Jerman hancur. Belum lagi ditambah mamahnya dia sakit, dokter yang merawat mamanya orang Yahudi, mamanya meninggal. Dia makin benci sama Yahudi. Jadi waktu dia berkuasa, dia suruh pasukan Nazi untuk mencari semua orang Yahudi, diambil dari rumah mereka, dikirim dengan namanya kereta ke kamp-kamp konsentrasi. Di kereta mereka cerita nih berjubel-jubel, nafas aja susah. Sampai ke kamp konsentrasi semuanya ditaruh di sel yang berjubel-jubel juga. Dikasih makan tuh cuma kayak semangkok, terus disuruh minum satu serup. Pindah ke orang sebelahnya satu serup, pindah sebelahnya satu serup, kayak gitu-gitu aja. Terus setiap malam mereka harus mendengarkan teriakan grup-grup teman-teman mereka orang Yahudi yang masuk ke ruang gas untuk dibunuh. Ya, masuk ke sana dengan gas beracun dan mereka mulai kecekek, gak bisa nafas dan mereka mulai teriak, wah kesakitan. Dan suara itu menggema di kamp konsentrasi. Jahat sekali. Totalnya 6 juta orang Yahudi dimusnahkan oleh Hitler. Lihat, kebencian membawa kehancuran. Kenapa bisa begitu? Karena dia kosong. Dia gak punya belas kasihan, dia gak punya kasih Kristus di dalam kehidupan dia. Sehingga dia tidak menganggap manusia adalah sesamanya. Dia menganggap manusia adalah sampah yang tidak berguna karena orang itu adalah orang yang berbeda, suku yang berbeda, etnis yang berbeda. Tetapi kita tahu semua etnis, semua suku, semua golongan adalah ciptaan Tuhan
Semua kita adalah saudara. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kemudian ini tokoh keempat kita, orang Samaria. Bukan saja dia berbelas kasihan, tetapi ayat selanjutnya, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Orang yang penuh ciri kedua adalah orang itu akan membalut. Membalut luka. Perkataannya adalah perkataan yang membalut luka. Orang yang luka hati dengar perkataan dia adem, enak, kayak obat, kayak vitamin perkataannya. Bukan perkataan yang menusuk, bukan perkataan yang tajam. Orang-orang yang kosong perkataannya tajam. Ayo, kalau kita penuh di dalam Tuhan, kita akan mulai rubah setiap perkataan kita. Perkataan kita memuji daripada kita menghakimi. Kita berkata-kata yang encouragement ya, mendorong gitu ya, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan. Tadi pagi saya bangun tidur, suami saya aja udah kasih kata-kata encouragement. Liv, kamu belum mandi aja, bangun tidur aja, ya kan? Udah cantik gitu kan? GR banget, ya kan? Pura-pura gak dengar apa, biar diulang 3 kali. Banyak kita kalau dipuji bilang apa? Oh bohong, orang jelek gitu ya. Yang bagus-bagus diaminkan, amin saudara. Ini banyak kita kalau dipuji, habis salaman kita puji, cantik banget. Oh enggak, gitu kan. Aminin saudara ya kan. Semua yang baik-baik diaminkan. Tolak semua perkataan yang jelek. Ayo mulai pakai mulut bibir kita untuk kasih encouragement. Pikirin kata-katanya, jangan keluarin kata-kata yang gak berguna deh. Saudara tuh gak rugi loh muji orang. Saudara gak keluar uang setiap kali Anda muji orang. It's free. Ya, tapi tahukah dampaknya? Ketika Anda memuji seseorang, dampaknya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Bukankah itu lebih daripada sekedar kasih uang 10.000. Nih, uang nih 10.000. Ya kan? Tapi pujian kita bisa mengubahkan kehidupan orang. Ya setuju, beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kemudian dia udah membalut luka. Habis membalut luka masih belum selesai loh. Ya, karena dia penuh, makanya dia lakukan yang ketiga. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ciri yang ketiga itu adalah merawat. Kalau Anda adalah orang yang penuh mengalami kepenuhan dalam Kristus, Anda tuh pasti akan merawat dirimu. Anda gak akan sia-siakan tubuhmu yang Tuhan udah kasih. Anda akan makan sehat, Anda akan olahraga, Anda akan belajar mengisi otak Anda, gak disia-siakan. Anda akan menjaga emosi sehingga emosi kita stabil ya kan. Dan bukan itu aja, kita akan merawat keluarga kita. Kita akan merawat istri yang Tuhan udah kasih, merawat suami yang udah Tuhan berikan, merawat anak-anak kita, merawat rumah kita. Saya pernah cerita di sini, ketika kami menjual rumah kami, pada saat kami masuk di dalam ladang pelayanan, kami menyerahkan membantu pelayanan saat itu, kami mulai kontrak. Anda tahu salah satu rekor terlama mungkin yang pernah ada di gereja Jakarta Church, salah satunya mungkin kami ya, mengontrak selama 17 tahun. Bisa bayangin 17 tahun. Setiap tahun jemaat telepon, Pastor kita baru dapat rumah, berkati ya. Kita datang, kita berkati rumahnya, kita ngontrak ya kan. Bulan depan lagi, Pastor kita berkati lagi, kita ngontrak. Tahun depan dan seterusnya, 17 tahun. Tetapi Anda tahu, sekalipun itu rumah kontrakan, kami rawat seperti rumah sendiri. Karena kami tahu itu pemberian daripada Tuhan, titipan daripada Tuhan. Sehingga akhirnya yang punya rumah datang, mau ngecek, waktu dia datang dia aja kaget. Aduh rumahnya lebih bagus ya dari sebelumnya. Ya iyalah, tiap tahun kita chat. Kalau ada yang bocor-bocor kita rawat, kita gak diemin. Ya, kita bersihin rumahnya. Sehingga harga 17 tahun yang lalu waktu kita ngontrak, sampai dengan 17 tahun kemudian itu tetangga-tetangga harganya udah naik 3-4 kali lipat ya. Di daerah Puri Indah. Tetapi harga kontrakan kita cuma naik 2 juta selama 17 tahun. Naik sekali 1 juta, naik lagi sekali 1 juta. Habis itu dia udah gak mau naik-naikin lagi. Kenapa? Karena dia tahu kita merawat dengan baik. Anda dikasih bisnis, rawat dengan baik. Anda dikasih kepercayaan, rawat dengan baik. Itu adalah orang yang penuh di dalam Tuhan. Ada amin saudara, rawat keluargamu dengan baik. Dan ciri yang terakhir yang ini saya bagikan, ayat selanjutnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ciri yang keempat, yang terakhir, yaitu apa? Memberi. Orang yang penuh, gak pelit. Orang yang penuh akan suka memberi, bahkan memberinya generous luar biasa. Ayo jangan kalah saudara, kita anak-anak Tuhan loh. Seringkali saya jumpai mereka yang belum jadi anak Tuhan, itu memberinya dahsyat banget. Suami saya sakit diare. Dari hari Kamis ya. Hari Kamis mulai diare, sampai dengan hari Jumat diarenya gak selesai, udah minum macem-macem, udah obat macem-macem. Sampai hari Jumat malam, kita doa malam, dia udah ke toilet, ke belakang, itu udah lebih dari 22 kali, udah gak tahu, udah 23 kali lah. Terus udah gitu udah dong, hari Sabtu kemarin dia ganti obat lagi waktu udah diskusi sama dokter Rio bilang oke, coba deh Dad, ganti nih obatnya sama ini. Oke, dia telepon, suami saya telepon ke Salimun, office boy kita. Mun tolong beliin dong obat ini segala macem ya, namanya ini segala macem. Totalnya berapa puluh ribu gitu. Udah kamu bawa ke sini uangnya langsung saya ganti. Sudah tahu? Salimun bilang apa? Gak usah diganti Pastor. Ini dari saya buat Pastor. Supaya Pastor cepat sembuh ya. Lihat, dia belum dalam Tuhan. Tapi dia punya jiwa memberi yang sangat luar biasa. Jangan kalah kita anak-anak Tuhan. Ada amin saudara? Jangan kalah dengan orang-orang di luar sana. Kita ngaku kita kepenuhan di dalam Tuhan. Tetapi kita pelit luar biasa. Kita enggak suka untuk memberi. Ayo hari ini belajar untuk bisa memberi lebih lagi di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur, terima kasih tadi saya katakan. Aduh, pagi-pagi saya udah dapat cincau lah, ntar dapat makanan lah. Ya, jemaat luar biasa banget. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya percaya kiranya lewat pengajaran demi pengajaran di gereja kita, Anda semakin penuh, Anda semakin mengalami kepenuhan dalam Tuhan. Anda semakin menyadari hidupmu ya punya purpose di dunia ini untuk menjadi terang, menjadi garam. Jangan melulu cuma memikirkan diri kita aja. It's all about me, apalagi ya, ini lagi ya segala macam. Mulai buka matamu seperti Tuhan melihat di luar sana. Banyak yang bisa kita kerjakan untuk menjadi produktif. Ada amin saudara terkasih. Beri tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal udah saya bagikan. Yang pertama ya, di dalam kehidupan kita akan ketemu berbagai masalah untuk mengukur tingkatan atau ukuran kepenuhanmu. Kira-kira saudara ada di tingkat yang mana? Yang kedua kita belajar tadi ya, status, jabatan, harta bukan ukuran kepenuhan yang sesungguhnya. Anda bisa datang ke gereja naik mobil mewah, tapi kalau hatimu tidak dipenuhi karakter Kristus, Anda kosong di mata Tuhan. Anda boleh datang sederhana ke gereja, naik ojek, nebeng ya, mungkin Anda nggak punya banyak uang, tapi kalau hatimu penuh, Anda luar biasa di hadapan Tuhan. Dan penuh yang sesungguhnya bukan dinilai dengan harta kekayaan dunia, tetapi karakter Kristus dan perbuatan yang benar. Itu adalah penuh yang sesungguhnya. Dan saya berdoa Anda semua mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami belajar. Yang Engkau rindukan supaya kami semua bisa penuh di dalam kasih-Mu yang gak bisa kami ukur. Dan kami mau penuh Tuhan. Kami mau terus isi kami Tuhan. Isi kami. Sehingga pada saat Engkau mengisi kami, maka hal-hal kasih-Mu akan mendesak keluar. Setiap hal-hal kedagingan kami, duniawinya kami Tuhan. Dan semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hamba-Mu berdoa kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Saudara terkasih, kalau Anda mau untuk penuh di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hati kami rindu, ambil alih Tuhan, ambil alih hidup kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang berbual-bual ya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kasih-Mu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Penuh, penuh. Terima kepenuhan daripada Tuhan. Terima kepenuhan kasih daripada Tuhan. Kau semakin mendekat, kau semakin melekat. Dan hidupmu semakin diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin.